silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati yang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya Lur, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan di program acara selanjutnya kita masuk di Suara Komunitas spesial Imlek ya, dengan tema serba-serbi momen perayaan Imlek di Palembang bersama Ciaron SESHMH dari Wakil Ketua Kelenteng Kuan Im ya. Banyak sekali ya beliau ini jabatannya, yang pastinya sebagai tokoh masyarakat ya yang bisa kita ajak ngobrol. Langsung baik kita menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam, Ya, selamat pagi. Selamat pagi ya. Di kesempatan pagi hari ini, kenapa saya mau ngesalam seperti itu? Kokonya kayaknya udah familiar dengan seluruh agama kayaknya. Ya, kita harus menghargai orang yang Betul. nyalam. Kita balas juga salam yang sama. Jadi kabar-kabarnya kuliah di UIN ya, tapi belum expose nih ya, kaget Pak ya. Bocoran juga akhirnya Ya, tahu juga Pak ya. Iya, dan Ko Harun ini seorang bisa dikatakan tokoh agama dan tokoh masyarakat Tionghoa. Boleh tahu kok Imlek ya besok, yang menjadi fokus utamanya Imlek ini biasanya apa kok di awalan? Mungkin bisa narasi untuk awal tuh kita ngobrol. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan dulu kepada saudara-saudara kita orang Tionghoa yang merayakan Imlek besok. Jadi saya sampaikan Sinen Kuaile Wan Surui buat mereka-mereka yang merayakan. Semoga tahun depan tuh lebih baik dari tahun ini. Ya, amin. Amin. Jadi Imlek, tradisi Imlek sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu ya. Kalau dilihat dari dinasti Xia tuh sudah sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ya. Dari zaman Huangti. Perayaan Imlek sendiri itu awal mulanya itu kalau ceritanya ada dua versi Imlek itu sendiri. Sebenarnya itu peralihan dari musim, karena kita kenal tuh Cina sebagai salah satu negara yang mempunyai 4 musim. Ya. Musim semi, gugur, panas, kemudian musim dingin. Menjelang musim semi, Imlek ini itu mereka ada musim dingin. Musim dingin ekstrim di Cina itu tuh kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh semua orang-orang Tionghoa di situ tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Tidak bisa beraktivitas mereka. Mereka terkukung dalam rumah. Ya. Mereka terkukung dalam rumah. Jadi apapun yang dikerjakan mereka nggak bisa. Makanya proses di negara Cina itu waktu mereka musim dingin itu mereka di rumah ada hari besarnya di rumah itu. Yang kita ngomong itu sebagai tangce. Ya. Ondel-ondel. Ya. Sembayang ondel-ondel itu disitulah makanan-makanan ondel-ondel itu dicampur wedang, jahe itu sebagai untuk pemanas badan. Oh, kayak sebenarnya prosesnya tuh dimulai dari situ, mulai proses kayak ronde-ronde gitu ya. Betul, ronde. Itu dibuat ketan kemudian bulat-bulat ya. warna merah. Ya. Ya, sebenarnya itu awalnya prosesnya sudah masuk ke Imlek itu. Di awal tuh. Kita berapa hari sebelum Imlek pusatnya? Kurang lebih itu 1 bulan menjelang Imlek. Itu mulai rangkaian sudah sebenarnya mulai dari situ sudah. Nah, kemudian menjelang 1 minggu sebelum Imlek itu kita ada sembahyang mengantar dewa-dewi. Iya. Mengantar dewa-dewi. Jadi kita kembali lagi tadi ke Imleknya tadi. Jadi waktu masuk musim semi ekstrim
suhu ekstrim Cina itu beralih ke musim dingin, Aha. semua orang-orang kan euforia keluar. Ya. Karena mereka sudah terkukung di dalam lingkungan dingin itu, mereka senang. Mereka senang, kemudian mereka bergembira, mereka merayakan. Itu mulainya Imlek, perayaan Imlek. Ya. Ada juga versi lain yang menyatakan bahwa Imlek itu dimulai dari ada satu makhluk yang namanya Nian. Nian itu bentuknya apa tuh? Satu makhluk Hewan badannya atau besar, raksasa? ya setan, sejenis makhluk, Oh, iya, makhluk iya. liar. Yang setiap akhir musim semi dia selalu memasuki satu perkampungan. Aha. Itu dia akan memangsa binatang, tanam-tanaman dirusak, bahkan manusia itu diganggu. Oke. Manusia itu diganggu. Nah, pada saat musim dingin, satu Nian itu masuk ke dalam satu perkampungan, semua kan orang lari. Sampai saat itu ada satu orang tua yang menyarankan coba-coba, bukan coba lah dalam tanda petik ya, mereka bingkai dengan kertas-kertas merah atau petasan-petasan itu, dan begitu Nian itu melewat di tempat itu ada unsur-unsur merahnya, Ya. mereka lari. Ya. Nian itu lari. Ya dari situlah mereka sudah melewatin satu masa yang rumit, disebutnya Kuonian. Ya. Melewati Nian itu. Jadi mereka euforia, bergembira, kemudian bunyi petasan, lampion dan sebagainya. Itulah Oke. asal mula, ada dua versi tadi. Oke, jadi banyaknya ornamen warna merah itu tadi mengusir Nian. Betul, salah satu. Ya, setelah itu menghidupkan petasan karena euforia, iya. bukan termasuk dalam ritual mengusir Nian. Sebenarnya ada rangkaian, ada rangkaian. Jadi kalau merah itu melambangkan kemakmuran, kegembiraan ya. Jadi kita melewati masa itu dengan gembira. Kemudian petasan-petasan itu, suara petasan itu mengusir Nian. Iya. Dia mengusirkan lari petasan itu. Iya. Jadi begitu itu takut, kemudian lampu cahaya gemerlapan dari kembang api itu kan membuat si Nian itu kan Ya. lari. Jadi dia itu filosofinya sampai sekarang, nanti kita akan ceritakan sampai terakhir nanti. Oke, jadi termasuk dalam ritual atau ya bisa dikatakan tahapan-tahapan. Betul, Iya. maksudnya tuh rangkaian itu tidak bisa dilepaskan sampai sekarang. Betul, betul. Rangkaian itu. Ya, dan selanjutnya mungkin dari Imlek ini yang apa saja yang dilakukan masyarakat Tionghoa pada saat sebelum dan setelah atau pada saat Imlek ya. ya? Jadi rangkaian panjang ya. Makanya perayaan, saya selalu mengatakan perayaan Imlek itu syarat dengan religi. Betul. Syarat dengan ritual yang dimulai dari Tangcek tadi, kemudian 1 minggu sebelum Imlek kita ada bersih-bersih altar. Sebenarnya intinya itu adalah mengantar dewa dapur ke langit. Dewa dapur itu dalam bahasa Mandarin itu disebut Chow Kun Kong. Jadi beliau ada di dapur. Kenapa ada di dapur dewa itu? Karena dialah yang mencatat semua aktivitas kita. Karena hampir separuh kegiatan kita tuh ada di dapur. Iya, ya. Mak Di masak. dapur, Iya, benar. ngomel, ngerumpi, Iya, iya, segala iya, semua iya. hampir semua di dapur. Jadi semua aktivitas itu dicatat sebagai laporan tahunan. Betul. Kegiatan kita di situ. Baik buruknya semua kegiatan itu dicatat sebagai laporan tahunan. Oke. Jadi itu bentuk simbol, dapur simbol. Betul. Bukan dapur secara keseluruhan tapi Ya, simbol. dapur sebagai simbol, dapur karena simbol. memang ada di dapur. Karena dulu kita sembayang juga ada di dapur, ada altar. Menjelang ini kita sembahyangnya di dapur. Disiapkan di dapur, Betul. bukan di ruang tamu sebenarnya. Bukan di dapur. Kalau dulu ya, Iya, sekarang udah versi udah berubah. Pindah ke depan. Iya, pindah ke depan ada altar. Terus Jadi kita sembahyang ke dapur supaya melaporkan kegiatan kita kepada dewa itu dengan berbagai sajian. ya. Misal yang manis-manis ini supaya tujuannya sebenarnya itu versi cerita ya. Ya. Supaya dia melaporkan yang manis-manis dengan kegiatan di rumah itu. Ya. Kemudian ada satu lagi makanan tuh kue keranjang seperti dodol. Kalau Ya, ya, ya. kalau dodol kan dimakan kan leket nih di mulut nih. Iya, Supaya kalau dia itu? tidak banyak bicara. Ini Oh, cerita iya, iya. ini dulu cerita ya. Tapi sebenarnya Filosofi legenda lagi itu ya. sampai sekarang filosofi Iya, itu iya. masih bertahan. Benar, tuh. benar. Jadi menceritakan hal-hal yang baik tentang seisi rumah. Dengan harapan pada hari keempat itu Dewa Dewi turun lagi, Cakungkon turun lagi ke bumi, itu membawa apa yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Jadi kalau kita tanam cabai ya pasti hasilnya cabai. Tidak mungkin tanam cabai hasilnya duren kan, tidak mungkin kan. Betul. Nah apa yang kita perbuat pada selama tahun kemarin itu nanti mudah-mudahan tahun keempat itu akan memberi rezeki buat kita. Nah, itu rangkaian. Nah 1 minggu sebelum Imlek selesai kita lakukan, dimulailah bersih-bersih. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih altar. Bagian kelenteng
mereka punya nganggap ada sebagian dewa juga naik ke langit untuk melaporkan kegiatan tempat ibadah. Disitulah rupang boleh kita bersihkan. Seluruh patung, seluruh Ya, yes. Ada beberapa tempat yang seluruh rupang itu dibersihkan. Ada yang cuma bersih-bersih aja. rupang itu nama lain dari patung. Arca, patung. Arca ya. Oke. Jadi semuanya dibersihkan. Dibersihkan. Da- Diganti bajunya. Oh. Ganti baju yang baru yang bersih lah. Manusia aja kalau menyambut tahun baru juga harus ganti. Benar. 1 tahun sekali itu. Betul. Jadi maknanya adalah membuang kotoran. Iya. Membuang kotoran yang Buang tahun sial. kemarin buang sial. Kita masuk era baru, menyambut tahun baru. Kita harus semua baru, semangat baru, harapan baru. Iya. Itu filosofinya. Jadi semua patung dibersihkan. Hampir semua ya, kita ngomong altar-altar dari ujung sudut-sudut itu semua kita bersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian kita susun kembali altar untuk siap menyambut tahun baru. Iya. Tapi sebelum kita rangkai ke menyambut tahun baru di Kelenteng, ada 1 hari sebelum Imlek. Hari ini. Ya. Jadi kalau Imleknya besok, hari ini kita di rumah tuh ada sembahyang leluhur. Oke. Sembahyang altar kepada leluhur. Tapi masyarakat bolehlah ke misalnya bermain kemana-mana. Tapi kalau sembahyang itu kalau bukan berdiam di rumah kan ya? Oh boleh, silakan. Bagi mereka yang punya altar, mereka biasanya kan sembahyang ke leluhur sebagai Iya, tanggung jawab. iya. Mereka sembahyang kepada leluhur, sembahyang kepada orang tua mereka yang sudah meninggal. Ya. Jadi mereka punya anggapan bahwa mereka menganggap bahwa kita menyampaikan selamat tahun baru kepada orang tua kita. Iya. Kita kasih makanan kesukaan dia semasa hidup. Jadi di altar tuh Di banyak altar, buah-buahan, buah-buahan, makanan-makanan itu. termasuk daging. Iya. Apa yang dia sayur-sayur. suka. Betul. Apa yang suka almarhum dulu Aku suka. pikir tahu cuma buah-buahan saja atau Enggak. makanan ya. Ya ada penganut lain mereka tidak daging, tapi karena ini tradisi ya kita Iya, tetap iya, terapkan. iya. Itu tergantung dari masing-masing Yang individu. dia hobi gitu ya. Iya, jadi yang mereka tetap melekat pada tradisi, persembahan itu yang harus wajib disampaikan di situ. Kemudian setelah kita sembahyang, ya kita biasa kirim-kirim uang kertas lah. Ya. Nah biasanya makanan-makanan yang kita sajikan buat ini itu tidak bisa lepas dari ada filosofinya Tadi juga. yang tadi kue keranjang ya. Ya kue keranjang, kemudian ada mie, ada ikan. Nanti waktu jamuan makan malamnya nanti. Nah, setelah selesai sembahyang pada leluhur, kita juga nanti ada sembahyang kepada dewa-dewi yang ada di rumah. Oh. Bagi mereka yang punya altar. Iya, iya. Disitulah kita menyampaikan Beda altarnya? beda altar. Biasa berdampingan. Oke. Berdampingan. Jadi selesai pada leluhur, kita sebagai kemudian ke altar dewa-dewi. Durasi berapa? Selesai lah, tergantung dari kita lah. Kadang-kadang sembahyang ada yang setengah jam, ada yang 10, tergantung dari mereka. Masing-masing kan berbeda. Tidak harus dipimpin oleh para Oh, pemuka tidak. agama? Cukup keluarga yang dituakan. Biasanya laki-laki yang dituakan, yang lain Ikut ke belakang. di belakang. Oke. Nah, kemudian sembahyang kepada dewa-dewi sama intinya juga menyampaikan bahwa selamat tahun baru, bahwa besok kita sudah tahun baru. Terima kasih kepada dewa-dewi Ya. yang sudah memberi kita rezeki. Ya. Tahun kemarin hal-hal yang buruk kita buang dengan harapan tahun depan dewa-dewi yang ada di rumah bisa memberi kebaikan, kesehatan, murah rezeki, Iya. dan apa yang kita harapkan tergantung dari masing-masing individu. Jadi, Oke. nah, Jadi ini bisa dikatakan tradisi ya. Tradisi jadi masyarakat Tionghoa dari turun temurun tidak melihat agama, betul. semuanya bisa merayakan Imlek. Iya, yang mungkin dari misalnya dia ke Islam, Betul. ya, yang dia Kristen atau agama lainnya, itu mereka melaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, jadi, nah itu tadi di malamnya itu setelah kita sembahyang, itu kita kumpul bersama keluarga. Betul, keluarga. Kumpul keluarga seperti saudara saya banyak dari beberapa saudara yang agamanya udah berbeda. Ya. Jadi Imlek ini tidak lihat dari agama ya. Karena Imlek itu adalah perayaan musim dingin ke musim semi. Perayaan ya. Perayaan ya. Jadi tradisi sudah turun temurun bahwa itu dirayakan oleh orang Tionghoa dimanapun dia berada. Iya. Jadi bukan hanya di Indonesia, dimanapun mereka. Makanya orang Barat menyebutnya tuh Chinese New Year. Iya. Lebarannya orang Tionghoa. Jadi kalau orang Tionghoa dia beragama apapun, kalau dia mau rayakan monggo silakan, nggak ada masalah kan. Nah malam tahun baru itulah dari keluarga kerabat saya tuh yang agamanya mereka datang. Mereka merayakan, kumpul bersama kami, makan malam bersama kalau kita ngomong. Iya. Bahasa itu tacai, Pesta. makan malam. Disinilah saudara-saudara kita yang
tadinya kerja di luar, Ya. mereka pulang. Yang Silaturahminya bertahun-tahun tidak kuat pulang, jadi nambahnya. mereka silaturahmi, Ya. menceritakan pengalaman mereka di luar, saling memaafkan kalau ada salah-salah. Disitulah isi. Bahkan ada suku tertentu kalau orang tuanya sudah meninggal, biasanya ada 2 bangku yang dikosongkan atau 1 bangku yang dikosongkan. Ya. Tergantung yang meninggalnya berapa orang. Misal orang tuanya, misal 1 yang meninggal, biasa ada 1 kosong. Ya, untuk Tempat itu. implementasi bahwa orang tuanya hadir gitu. Betul. Ya. Jadi orang tuanya hadir dan mereka makan di situ bersama-sama kita. Di situ kita saling makan. Nah, makanan tadi yang kita siapkan yang harus ada mie Mie itu yang kuning atau yang panjang bihun? umur, Mie kuning ya. yang kalau kita makannya tidak boleh sampai putus, Ya. terus disedot sampai habis. Oh. Karena anggapan kalau kita sampai putus memutuskan rezeki, jangan digigit atau dipotong. Oh. Jadi ke filosofi. Cuman 1 kali aja makan atau? Kali sedot kan. Sedot. Nah, Sudah tuh boleh yang putus ya, ya. kemudian Kalau cuma sekali makanya ya, intinya makan mie itu jangan sampai diputus lah. dalam satu Dalam mangkok. satu piring kan, mangkok Oke. itu. Kemudian ada ikan. Ikan. Ikan itu ya simbolnya tuh ada sepanjang tahun ke depan itu kita selalu sukses lah. Nian nian yuyi, selalu kebagian. Kemudian ada ayam, sebagian tuh ayam utuh, karena ayam itu homofen dari bahasa Ci, ayam rezeki. Kemudian kue-kuenya itu salah satu kue keranjang, Kue keranjang. ya. Kemudian kue fakau, Apa tuh, Pak? apem. Oh. Kenapa apem? Karena apem kalau kita masak kan dia mengembang, Iya. mengembang. Ada kuahnya tuh? Apa Nggak kering? ada apem, kue apem. Kuenya aja. Yang kue merah apem itu, Iya. dengan harapan ya rezeki kita terus berkembang. Iya. Dia mengembang, kalau kita masak kan dia mengembang. Betul. Kemudian adalah kue lapis, Lapis ya. dengan harapan ya rezeki kita berlapis-lapis. Oh iya. Itu semua filosofi orang Tionghoa yang sampai sekarang itu masih dipertahankan tradisi-tradisi seperti itu. Hanya 3 kue? Banyak lagi yang lain. Ya kita Dan- contohkan, kemudian kue, ada juga kue sabun, Kue sabun putih. putih ya? Oh Ya, iya. supaya kita suci, putih. Kemudian buah-buahan yang intinya tidak bisa lepas dari 3 buah-buahan, Apa tuh? jeruk, apel, sama pear. Oke. Jeruk simbol rezeki, apel aman, ketentraman, keselamatan, ci itu abadi. Jadi rezeki kita lancar, aman, dan Iya. sepanjang tahun. Jadi apel, jeruk, Pear. ya 3 Dia buah. biasanya tidak bisa lepas dari itu. Makanya banyak yang mencari pada saat Betul, Imlek, ya. makanya ada ngomong jeruk Mandarin itu. Iya, yang jeruk kecil-kecil. kecil-kecil, manis. Itu yang dicari. Itu selalu jadi ikon di Imlek. Oh. Kemudian kalau untuk sembahyang biasanya ada sepasang nanas. Kemudian ada ditambah lagi dengan anggur. Ya itu kemudian berkembang. Iya. Ditambah lagi di situ. Iya, variasi ya. Variasi betul untuk meramaikan altar itu aja sebenarnya intinya. Oke, Doro Galo-Galo ini menarik sekali ngobrol bersama Ko Harun ya, atau Ci Agun ini yang pastinya beliau yang memberikan informasi yang selama ini mungkin dulu belum tahu. Nah, silakan yang pengen tanya di 0711351656 yang untuk generasi sekarang, Ci Harun. Ya. Apakah mereka sudah memahami yang apa disabit ke Ci Harun ya? Atau orang tuanya nih butuh yang untuk menjelaskan itu? Ya, ada yang masih menerapkan, ada yang sudah tidak lagi, karena tidak lagi bukan karena mereka tidak mau menerapkan, karena ketidaktahuan. Iya. Jadi terputusnya tradisi ini karena ketidaktahuan orang tua. Karena kadang-kadang orang kita ini punya anggapan kalau anak bertanya tuh dianggap banyak tanya. Selalu kalau misalnya kita ajak ke tempat ibadah, ditanya anak itu tuh, dia jawab jangan banyak tanya, ikut-ikut aja sembahyang. Ada 2 kemungkinan. Itu salah dia. Ya, kemungkinan memang orang tuanya tidak mengerti atau memang orang tuanya tidak mau kasih tahu. Jadi ini sampai sekarang juga kita lihat mereka tidak tahu lagi yang tradisi seperti itu. Jadi kita juga prihatin ya seperti itu ya. Maka kadang-kadang banyak kita juga berterima kasih dengan era digital, banyak info-info yang bagus ya, mungkin mereka bisa sampaikan lagi, bisa baca kembali itu yang soal-soal tradisi itu, termasuk angpau, filosofinya itu banyak kayak sekali. Gitu jelas-jelas kayak sebelumnya. Betul. Dan ini kan balik lagi ke anak muda nih. Kalau di kelenteng ini kan bersih-bersih kan butuh nih tenaga untuk anak muda atau dari timnya dari kelenteng itu sendiri. Biasanya anak-anak muda galak ada bantu tuh. Ada enggak memang Tergantung komunitas anak mudanya ya. Biasanya perkumpulan
seperti kita tuh ada remaja Ya. masjid, remaja kelenteng Iya, kan. iya, iya. Biasanya yang seperti itu banyak di wihara. Anak-anak mudanya di wihara bersih ke gitu ya. altar. Tapi kalau di kelenteng biasa kita kepada pegawai-pegawai di situ yang sudah biasa Ya. kerja kan. Karena mereka sudah tahu. Takut nyenggol ya. Betul, karena misalkan namanya patung-patung itu kan usianya ada yang udah ratusan tahun. Ada mungkin patung itu ada yang rusak di posisi ini. Dan kalau orang yang baru bersih kan dia tidak tahu. Biasanya kalau orang lama dia lebih tahu. Iya. Oh ini ada yang rusak, jangan diganggu yang seperti paling ini. lama berapa tahun yang di kelenteng Kuan Banyak Im? tuh. Kalau dilihat aku lihat kan mungkin juga semenjak Kuan Im tuh ada biasa patung tuh sudah ada yang dibawa itu. 300-an ya? Mungkin kurang lebih ada ya, tapi aku juga tak tahu persis, tapi kayaknya ada seperti itu. Dan di belakang kita taruh sudah rusak kan. Iya. Sudah rusak. Yang di Sepuluh dulu kan? Dan di 10 dulu betul. Iya. Dan perlakuan patung itu beda-beda ya Pak ya. Iya, Patung iya. sekarang kan banyak materialnya. Ada yang dari perunggu, tembaga, ada yang dari keramik, Iya. ada yang dari plastik, ada yang dari kayu. Mm-mm. Nah cara pembersihan juga beda-beda. Kalau kayu jangan pakai air lah. Iya. Kalau tembaga ya kita polis lah. Mm-mm. Kan kemudian kalau bahan material keramik ya boleh kita lap-lap gitu. Jadi perlakuannya juga beda-beda. Oke. Tidak bisa sembarangan. Kalau kayu kita taruh air kan lama, kalau masih ada yang kan merusak kayu, tekstur kayu tersebut. Jadi udah ada caranya, ada teknisnya. Oke, ya. Oke, Dur, kita masih mengundang yang pengen bergabung, silakan di 0711351656. Kita break dulu ya. Agak mengas cek kok. Start dulu. Luar biasa kok hari ini di kesibukannya di hari ini. Kita ketahui bahwa hari ini banyak kegiatannya. Ada sembahyang tadi rencana geng. Nak ke kelenteng lagi dan juga banyak kegiatan wawancara juga dengan media-media lainnya. Yang pastinya kita bakal balik lagi setelah berikut ini. Kemana kau pergi, dakati kabar beritanya. Ku tanya ke di rumah kau, galonnya ngomong dah tahu. Di mana kau berada, tunjuk ke cepat denganku. Janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosaku, kau pergi dah amitan. Di mana kau berada, tunjuk ke cepat denganku. Janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosaku, kau pergi ida amitan. Ngapola kau ma ini ninggal ke aku dewean. Apola salah dosaku,
ruang hatiku. Ya, luar galau-galau kita lanjut kembali di kesempatan pagi menjelang siang ya dalam Suara Komunitas spesial Imlek serba-serbi momen perayaan Imlek di Palembang bersama Cik Harun SESAMH selaku tokoh masyarakat Tionghoa dan Wakil Ketua Kelenteng Kuan Im. Kita lanjut kembali ya. Kok ini setelah melaksanakan ya semua ritual yang atau mungkin tradisi yang dilaksanakan tadi, biasanya apa lagi tuh kok yang di Imlek ini yang dititik beratkan? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa Imlek itu syarat dengan religi ya. Ya. Itu kita tadi baru cerita pada hari Imleknya kan, malam Imleknya. Kemudian kita lanjutkan tadi di hari Imleknya, disitulah ajang silaturahmi. Ya. Jadi anak-anak dia harus mengunjung kepada orang tuanya atau orang yang dituakan. Yeah. Mungkin orang tuanya tidak ada lagi, biasanya mereka akan sincia painien, kepada bahasa Mandarinnya sincia painien ke orang yang dituakan. Yeah. Yang dituakan mungkin kakaknya atau siapanya dituakan, mereka datang di situ kumpul dalam satu rumah. Tapi sebelumnya tuh menjelang tengah malam Imlek itu mereka ibadah. Habis dari makan malam semalam, malam ini makan malam mereka lanjutkan untuk sembahyang ke kelenteng. Jadi salah kalau misalnya orang Chinese kalau misalnya Imlek mereka ke hotel itu nginep pasti di rumah ya. Susah mau kita terjemahkan karena menyangkut bisnis ya. Iya. Ini menyangkut bisnis, memang kadang-kadang tidak kita ya, maksudnya pemikiran kita tuh pasti liburan mereka tuh kan. Ternyata mereka di rumah kebanyakan. Ya, harusnya gitu. Karena di situlah ajang silaturahmi. Introspeksi itu di situ. Jadi mereka refleksi, introspeksi, apa sih dengan keluarga aku dulu, aku ribut-ribut dengan adik ini gara-gara ini, sudahlah. Kita saling memaafkan lah. Jadi kita natap tahun depan tuh lebih bagus. Nah, setelah makan malam saling maafkan, mereka rame-rame itu ke kelenteng. Menjelang jam 12 malam biasa mereka sudah keluar. Mereka beberapa kelenteng sampai nanti mereka targetkan aku mau di kelenteng Kuan Im jam 12 malam. Menancapkan garu pertama, dupa pertama di tahun baru itu. Jadi biasa jam 12 pergantian jam, 24 dini hari. Ya, ini jam 12 malam ini tidak ada kewajiban ya. Tapi kalau misalnya kumpul mereka salam satu waktu banyak itu gimana? Maksudnya gimana? Misalnya datang untuk menancapkan itu. Oh, di dalam rumah, bukan? Di rumah setelah habis makan malam mereka biasanya keluar untuk ke kelenteng ibadah. Di kelenteng itu kan rame tuh nanti. Rame, gak ada apa-apa. Jadi mereka rame-rame dia pergi itu nanti menjelang jam 12 malam. Jadi siapa duluan yang silakan. Jam 12 itu ya? Iya, silakan, karena pasti rame dong. Tapi kita sebutnya ini sebagai filosofinya. Tidak harus jam 12 itu. Menjelang itu jam 12 biasanya orang kan akan berebut dalam tanda petik untuk menancapkan garu dengan semangat bahwa tahun depan jam itu kan perubahan kalau datang telat di belakang. Betul. Selalu kan begitu kan. Iya, terus lanjut. Jadi mereka nancapkan garu dengan doa-doa. Rangkaian yang mereka sampaikan ada ucapan terima kasih dulu bahwa mereka sudah melewatin tahun kemarin tuh walaupun susah tapi masih eksis, banyak yang sudah terpuruk. Jadi ucapan terima kasih dan berharap bahwa tahun depan itu mereka diberi kesehatan, berkah ya, apapun puja-puji yang mereka sampaikan itu tergantung dari individu masing-masing. Setelah itu mereka akan datang lagi ke beberapa tempat ibadah, baru silaturahmi di rumah, kembali ke rumah siap menerima saudara-saudara, tamu-tamu yang datang untuk mengucapkan selamat Imlek dan makan bersama. Biasanya makan itu sudah mulai tradisi ke zaman now. Ada pempek lah sekarang, celimpungan. Jadi kearifan lokal udah masuk dalam makanan itu. Kalau dulu kan memang lebih cenderung ke tradisi kan. Ada ketupat opor juga. Ya. Sekarang udah variasi lah makanan itu, karena mungkin ya orang sekarang kan tidak bisa makan
zaman-zaman dulu punya kan. Iya, 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 iya. Jadi lebih variasi lah. Ya. Tapi ada ini lah di Imlek tuh dong pantangan-pantangan ada. Banyak. Nah, itu coba apa Pak ya? jadi- Kita pengen kita ngerekam nih. Rekam dalam suara dan juga pikiran kita. Ya. Selalu menyambut tahun baru Imlek itu banyak sekali tradisi dan pandang-pandangan yang tidak boleh dilakukan oleh yang merayakan. Misalnya kalau sudah menjelang Imlek itu tidak boleh lagi sapu. Sapu itu paling pantang. Sapu itu biasanya ditaruh di paling belakang yang tidak boleh terlihat. Maksudnya tidak boleh terpegang. Tidak boleh lihat. Kadang-kadang kalau orang datang ke rumah kita kan kotor pasti dong. Ya. Ya, kadang-kadang kita pengennya untuk bersihkan sapu itu Jangan. tidak boleh dilakukan. Berapa hari setelah itu ya? Biasanya 1 hari lah. Kita biarkan aja kotor karena memang juga kita kotoran itu juga bukan kotoran apa, kita rezeki. Jangan disapu karena kalau kita sapu kita menganggap kita menyapu rezeki kita. Ya. Nah, menjelang tengah malam itu biasanya pintu rumah tuh udah terbuka lebar. Kalau zaman dulu kan pintu-pintu dibuka, Iya. lampu dinyalakan semua di rumah itu terang benderang dengan harapan rezeki itu masuk ke rumah itu. Dari pagi Dari jam 12 12 malam. malam. Itu biasa rumah tuh Dibuka. dibuka tapi ya dalam tanda petik kalau zaman dulu dibuka kan aman. Tapi sekarang dibuka kan pasti ada pagar besinya Atau dijagain ya? dijagain lah. Mereka kan tidak tidur biasanya. Iya, begadang. Mereka begadang tidak tidur karena untuk persiapan ibu-ibu untuk persiapan besok kan. Iya, iya. Udah mulai potong-potong kue segalanya. Nah, jadi mereka udah siap. Jadi sapu tidak boleh. Sapu ya. Kemudian tidak boleh lagi motong-motong kue. Karena pisau yang tajam itu kita anggap itu filosofinya memotong rezeki kita di tahun baru itu. Pada saat jam Imlek, pada saat sudah masuk Imlek setelah jam 12 malam. 12 malam ya. Setelah ya. Makanya persiapan Imlek itu sebenarnya kalau potong-potong kue harus dilakukan sebelum malam Imlek. Sebelum Imlek. Karena Sore besok boleh, bareng-bareng. sorenya. Ya. Sorenya. Sekarang ini udah boleh siap-siap kan. iya, Tapi iya. sekarang sudah budaya udah berbeda kan. Tidak mengertian mereka tetap potong lagi kue besoknya. Karena itu menganggap memotong rezeki. Sebenarnya ya. Kemudian ada yang anggap keramas tidak boleh. Keramas kita juga membuang ini pada Imleknya. Jadi kalau Tapi mau mandi boleh? keramas, mandi boleh. Iya, Mau iya. keramas itu lakukanlah sebelum Imlek. Oke. Nah, ini kan ada juga mau jangan lagi jahit. Bisa kalau beli baru-baru nih ada yang kurang nih dijahit, jangan lagi. Kalau kancing lepas dia lebih baik. Jangan lagi. Iya, iya. Ya yang kemarin-kemarin lah. Makanya harus persiapan lah. Iya, iya. Jangan lagi jahit, menggembosi rezeki, menusuk rezeki kita. Kan tadinya ini kan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang pecah piring. Hah? Pecah Misalnya piring tuh? tamu yang datang nih. Iya. Makanya kadang-kadang kalau tamu yang datang itu juga kita juga harus menghormatin mereka yang merayakan kan. Iya. Biasanya kan ada cuko-cuko atau piring-piring gelok itu Iya. kadang-kadang tidak sadar jatuh. Wah. Sebaiknya tuh kita harus hati-hati menghormati mereka yang beribadah, jangan sampai barang-barang itu pecah. Karena kita anggap pecah itu membuat mereka tuh sedikit tidak enak, tidak nyaman sepanjang tahun itu rezeki mereka tuh mereka punya satu sugesti yang seperti itu. Iya, oke. Jadi kita hargai, jaga. Kalau yang bawa anak-anak ya kita jaga supaya anak itu jangan ini. Biasa anak-anak kan tidak tahu piring itu. Tapi kadang ada sengaja mendoakan orang itu. Ya tergantung dari niat. Iya, iya, iya. Biasanya kalau mereka punya niat seperti itu kan niat itu mereka duluan yang dapat. Iya, oh dibalik ke. Dibalikkan orang baik ke kamu ini kan biasanya Iya, kan iya, begitu benar, kan. benar, iya. Jadi sebagusnya kita saling menjaga, tradisi-tradisi dari saudara-saudara kita yang merayakan. Ya. Terus ada nih kadang kepercayaan juga yang bukan hanya Tionghoa juga, yang masyarakat di luarnya juga. Bahwa kalau hujannya dikit, rezekinya dikit. Kalau malam-malam apa benar tuh, Kong? Hujan air bagi kami itu berkah. Oke. Jadi kita berharap menjelang tahun baru tuh ada hujan, jangan deres lah. Kenapa Imlek tuh selalu identik dengan hujan, dengan air? Karena memang kita masuk di fase musim hujan kan, Iya, iya. Februari. Musim hujan sampai April. Itu fase kadang intensitasnya tinggi. Kadang Dan itu intensitasnya setiap rendah. Februari sama Maret April itu selalu ya Imlek ya. Ya, Tidak Imlek geser-geser. Imlek selalu antara Januari sama Februari. Oke. Januari sama Februari karena kita mengacu pada perhitungan bulan. Jadi kalau misalnya Masehi kan dia perhitungan matahari kan, Ya. 31 hari. Kalau kita cuma 29-30, sama seperti Jawa kan, Ya. Gregorian 29-30. Jadi kita selalu acuan. Jadi Makanya memang- Imlek selalu di bulan itu
Januari, Februari. Rentannya tuh kurang lebih 14 hari. Benar. Nah, tapi kalau Masehi ke mundur. Ya. Seperti Idul Fitri udah mendekati Imlek kan. Ya betul. Ya. Nah, mendekati Berdekatan. nanti suatu saat kalau tidak salah tahun 2029 Barengan. selisih 1 hari. Oke. Tahun 2026 itu kita Imlek, saudara kita yang Muslim itu puasa. Oke. Ya, ya. Tahun 2000 boleh searching nanti itu 2029 itu berbarengan 1 hari. Oke. Ya. Terus kembali tadi kalau hujan ya kita Nah, hujan ya itu berkah lah. Tapi kalau jangan terlalu hujan lah. Kalau hujannya kata orang rezeki habis bawa hujan. Iya. Jadi bisa katakan di filosofi lah ya. Filosofi berkah bukan, lah. Bukan mitos saja ya, Bukan, filosofi. ada Ya. filosofi Oke, kita ya. berkah kan. Hujan memberi kita karena air itu adalah berkah. Ya. Apa yang mungkin diharapkan oleh masyarakat Tionghoa dalam saat Imlek? Biasanya selain rezeki, Pak. Ya. Dalam tradisi yang diharapkannya tentu tahun depan itu harus lebih bagus ya. Itu selalu harapan-harapan itu. Karena semakin Imlek itu ada peralihan. Ya. Peralihan jadi misal dari tahun naga, tahun ini naga kayu kemudian beralih ke tahun ular. Itu anggap sebagian orang itu menganggap tahun yang baru, memasuki fase tahun baru. Imlek di fase tahun tentu harapan kita tuh selalu ke depan itu next tuh harus lebih bagus. Sekarang ular. Sekarang naga. Oh, naga ya. Itu peralihan nanti ke ular. Oke, mau pindahnya ke ular. Ke ular. Jadi estafet kepemimpinan itu sudah di tangan ular. Nah, ini kan balik lagi ke filosofi dan juga ada harapan tadi ke masyarakat Tionghoa. Kalau naga itu besar, ular kecil tapi tetap melata lah itu ya. Ini ada arti-arti dari tahun depan. Ini biasanya gomenser kan dari ahli-ahli feng shui. Iya. Karena setiap tahun itu tidak ada tahun yang jelek. Tapi dalam tahun itu pasti ada yang bertentangan dengan kita. Kalau saudara kita yang lain mengatakan itu ada hari naas. Ya. Arah Ciong kan. Tentunya hari naas itu harus kita eliminir. Kita Ciong itu kita mesti ini kan eliminir melalui sembahyang. Jadi ada beberapa yang ciong-ciong di tahun ular itu ya kita harus ibadah supaya mengkiaskan. Kalau bahasa kita mengkiaskan jangan sampai kesialan itu terus menimpa orang tersebut. Nah, ada kiasnya itu. Nanti kita bisa lihat di tempat ibadah ada dicantumkan kias-kias dia terkena apa misal ke tengah Tai Sui atau kena dewa macan atau anjing langit kan itu nanti ada dikiaskan nanti di kelenteng itu biasanya ada hari-hari khusus mereka harus kias. Nah, tradisi tadi banyak sekali ya dari yang kita lihat itu pembagian angpau. Itu filosofinya apa begini? Berbagi ya? Angpau itu kan transfer hoki, transfer rezeki kepada mereka yang mampu, untuk mereka yang tidak. Tapi sebenarnya angpau itu diberikan kepada anak-anak, kepada anak-anak kecil. Ya, sebagai biasanya di balik pemberian itu kan tangan kita di atas, anak itu di bawah. Ada terselip doa kepada anak-anak itu. Jadi itu cuma ada filosofi ya. Filosofinya panjang kalau dulu cerita kenapa ke anak-anak itu zaman dulu ada satu binatang, ada makhluk serba hitam, tangannya putih. Jadi kalau dia menjelang akhir musim dingin, dia selalu mengganggu anak-anak kecil yang lagi tidur. Jadi kalau anak itu disentuhnya, itu anak itu akan demam. Berpotensi anak itu akan meninggal. Sakit. Oh ya. Ya. Jadi ada satu orang tua yang usianya udah lanjut, udah 70 tahun, dia punya bayi, anak bayi. Supaya hewan ini tidak mengganggu anaknya, dia menjaga bayi ini. Menjaga bayi ini supaya tidak diganggu. Nah, dulu angpau itu dalam bentuk uang koin. Mungkin pernah lihat koin yang di tengahnya tuh ada lubang. Ada lubang. Jadi koin itu kalau kita ikat pakai tali, itu kan biasa kadang-kadang juga buat mainan anak, berbunyi kan. Bisa untuk kalung juga. Ya buat kalung. Jadi kalau kita dulu sebutnya tuh Ya Sui Chen. Ya Sui Chen adalah Sui itu nama binatang juga, nama binatang itu kemudian Chen itu duit. Kita anak itu main. Nah, pada saat itu anak itu bermain koin itu kemudian dimain ke bolak-balik dengan kertas merah. Menjelang malam karena anak itu tidak bisa tidur ya. Jadi pada saat dia mau tidur uang itu taruh di bantal. Dia namanya anak-anak kan uang itu taruh di ini. Nah, binatang itu datang, makhluk itu datang untuk mengganggu anak itu. Rupanya dia lihat sinar dari duit itu. Kemudian binatang ini lari. Rupanya 8 koin itu ada penjelmaan dari 8 dewa.
Jadi makhluk itu lari dan orang tua tuh menceritakan kepada warga di sekitar bahwa anaknya selamat gara-gara ini. Nah itulah berkembang. Jadi itulah awal jadi Awalnya pemberian angpau. Pemberian angpau. Tapi Oke. sekarang kemasan angpau. Angpau itu kan artinya dari ang merah, Ya. pau itu bungkusan. Ya. Bungkusan merah. Tapi akhirnya menyebar ke kepercayaan lain, agama lain. Jadi Betul, pemberian angpau. betul. Jadi angpau tidak hanya diberikan pada saat Imlek, tapi pada saat perkawinan, pada saat sukacita lah, misal peresmian itu selalu ada angpau. Intinya tidak dibatasi ya intinya. Tidak ada. Tapi kalau bisa dalam Imlek itu harus genap lah. Oh, Jangan ganjil. Karena berpasang-pasangan. Kalau ganjil itu biasanya untuk orang yang berduka. Oke. Ya. Dan juga genap tadi ada satu yang tidak boleh yang 4. Kalau homofom dari 4 itu arti kita tuh kan mati. Oh, jadi sebaiknya tidak pakai jangan. 4. Ya. Selain yang dari 28 yang paling bagus. 28 ya. 2 atau 8, 8, Jadi 8. Kalau ngasih 20, 200. Ah iya, tapi itu tergantung. Jangan dilihat dari angpaunya ya. Iya, Sekali lagi jangan dilihat dari iya. isinya. Heeh. Tapi kita lihat itu adalah makna dari transfer rezeki. Ya. Dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita selalu berharap angpau, Aha. kapan kita mau tangan kita di atas? Ya, Sekarang kan kalau tangan kita di atas berarti kita mampu. betul. Jangan selalu kita di bawah. Jadi kalau kita di bawah tuh berharap tahun itu kita di bawah terus rezeki kita. Jadi kita memotivasi diri dewek gitu. Betul. Jadi makanya orang yang sudah menikah itu dia wajib memberikan angpau kepada mereka yang belum menikah. Ya. Karena yang menikah itu sudah dianggap mapan. Jadi kalau ngasihkan yang dewasa atau itu Yang belum menikah. salah ya, anak-anak. Ya anak-anak atau mereka yang belum menikah. Oh ya ya. Atau yang mereka belum menikah ya. Jadi ada yang bisa di bawah 20 tahun, ada yang belum menikah tuh wajib kita berikan ke dia karena Oke. dianggap mereka belum mampu. Orang tua yang tidak ada kerjaan. Orang tua kita kasihkan orang tua oke, karena itu sebagai wujud ucapan terima kasih. Iya. Jadi ke orang tua tuh sudah lain lagi cerita ya. Iya, iya. Sebagai doa bahwa orang tua kita tuh sehat, panjang umur. Ini. Oke. Jadi beda ya. Oke, kalau dari segi apa ya katakan seni budayanya di Imlek sendiri, kalau perayaan-perayaan biasanya keluar itu. Kalau pertemuan keluarga besar lah ya, seperti nyanyi bareng atau Ya, ini udah bergeser ya. ya itu biasanya ada manggil apa gitu. Ya biasanya tuh kita kumpul lah. Kumpul malam tahun baru tuh di rumah atau di rumah yang tuakan. Tapi sekarang udah bergeser lah. Bergeser budaya. Nyewa organ lah ya. Ya tuh kita juga susah ngomongnya Hiburan sekarang ya. lah, hiburan ya. Hiburan. Tapi sebenarnya itu makna Imlek itu ada perenungan. Iya. Perenungan ya harapan bahwa tahun depan itu apa sih aku yang belum lakukan itu di tahun kemarin. Jadi Dan Imlek itu bukan semata untuk euforia ya. Terus toko tutup. Toko tutup. Nggak boleh buka. Bukan tidak boleh buka. Seharusnya ya kita ialah merayakan lah Benar, itu. benar. Karena ada tamu-tamu yang akan ini kita kumpul sama keluarga. Ya barang satu hari kerja 365 hari masa satu hari kita tidak bisa untuk keluarga. Iya. Untuk saudara-saudara kita. Hanya pada hari Imlek itu aja. Iya, dan hari Imlek itulah saudara kita kumpul yang dari luar. Betul. Mereka juga dapat cuti paling-paling cuma berapa hari, kemudian mereka harus bekerja kembali. Dan situlah momennya. Silaturahmi itu yang penting. Betul. Ya, oke. Iya. Dan mungkin bisa dijelaskan lagi Imlek dalam di Kelenteng itu apa aja bisa kita lakukan itu? Di Imlek di Kelenteng itu sebenarnya makna itu cuma untuk ibadah. Tidak ada kegiatan di Kelenteng. Tidak ada ya? Umat datang untuk sembahyang, itu aja. Tapi Nggak ada tetap kegiatan. Kelenteng siap ya untuk menyambut siap. umat yang Makanya sebelum Imlek ini dari pengurus-pengurus Kelenteng itu sudah menyiapkan perlengkapan sembahyang. Dari garu, lilin, kertas sembahyang itu sudah disiapkan. dan tidak berbayar. Tidak bayar, silakan. Tidak pakai ya. Ya, kita taruh di altar, ada kelenteng-kelenteng tertentu ya. Iya. Kita taruh, mereka mau taruh uang seperti Oh, yang masjid, iya, ya donasi ya silakan. Iya, oke. Tapi intinya kita siapkan. Sukarela Kita ya. siapkan sukarela. Ada kelenteng yang tidak siapkan, dia beli di luar. Oke. Atau ada yang jual sebagai penjaga Yang kelenteng di depan-depan ya. di depan atau di dalam tuh ada yang jual. Saling silakan. berbagi ya. Iya. Ya. Terus biasanya mengundang orang yang di luar Tionghoa itu ya. Nah ini biasanya itu apa yang dilakukan kalau masyarakat Di mana? Tionghoa di rumah-rumah? Di rumah ya kalau bakso Palembang tuh Tahun sanjo. baruan kan? Sanjo. Iya, sanjo. Iya, Bahasa jadi Palembang sanjo benar. Sanjo. Iya. Jadi kalau Adola besok nak sanjo ke rumahku, tak mungkin aku menolak kan. Iya. Orang mau silaturahmi. Iya. Kan tak mungkin Pak
Pak Harun, aku mau ke rumah. Oh, enggak bisa, aku ini enggak mungkin. Tapi lah. disiapkan lah ya dalam arti kata. Siap lah, yang sesederhana mungkin lah. Iya. Inti Imlek kan bukan untuk euforia. Tidak kati hari jam-jamnya khusus. Enggak ada, silakan. Jangan sampai malam. Iya. Kalau malam udah capek jam 11 malam kan mungkin. Benar. Iyalah, kita lihat situasi inilah kan. Siang Ya aja. jam-jam bertamu lah kan. Nah, mungkin juga perlu kesabaran Pak Dola. Kalaupun nanti pas Pak Dola datang ke rumah itu lagi rame. Biasanya kan begitu. Iya, Lagi jago-jago rame. piring jangan nyampak tadi. Ya datanglah. Ya yang penting kan Iya, ketemu, jaga tata kerama ada ya. makanan Ya. ya silakanlah ini. Jadi intinya adalah silaturahmi itu Pak. Ya, Karena betul. kunci silaturahmi adalah kunci Betul, ini. Kata orang tuh kalau banyak silaturahmi banyak panjang umur ya. Iya. Itu aja. Tapi Kak, ya di rumah Pak Ci Harun sering juga kedatangan yang luar. Iya biasanya ada tamu-tamu Oke, yang datang. ini. Ya mereka tadi ya mereka udah call mau siap. Oh Iya. siap lah. Oh, benar. Kita terima telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan gelombang tadi. Oh, Ari SKCK. Nak ditanya Ri, silakan Ri. Ya, saya kalau Heeh. kita sih sebagai agama Islam Heeh. pengen juga kita mengikut katakanlah kita pengen cara adat apa Iya. ini belum ngerti juga. Betamu Nah, yo. Betamu Sanjo tadi. Jadi tanggo kita Sanjo. juga di lain agama non Islam ini baik uangnya kan. Iya, di sana ada masyarakat Tionghoa. Di Gelombang ada masyarakat Tionghoa. Ada. Ada ya. Jadi kita harus tahu kan mana tadi disebut oleh Cik Harun bahwa ada tata krama, ada cara-caranya tadi. Yo benar. Yalah. Tapi ada pertanyaan aku nih. Apa? Jadi kami ini kepengen nak ke sana tuh. Tapi ada yang melarang dah. Ngapa nih di luar agama kita melo-melo? Kan masalah itu benar Iya. kamu tadi silaturahmi ya. Iya. Nah, di akhirnya mak mano cara kita ini Hah? meyakinkan orang tuh Ya. supaya ya kita tuh ikut solidaritas kita setiap Oke, kawan. yang pastinya berkunjung lah Sanjo ya. Itu becek mungkin? Ya, jadi mak mano pendapat kita. Ya. Oke. Ya. Jalannya bagusnya ya. Iya. Nah, itu bela. Makasih yo Cik Ari. Yo, itu. Yo. Assalamualaikum, Cik Ari. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi itu biasanya uang pribadi lah ya. Jadi kalau uji CR ini kepengen tapi takutnya ada tadi ya. Tapi intinya yang menjaga silaturahmi ya diwajibkan lah jaga silaturahmi kan. Ya, jadi silaturahmi ini kan bisa cari kan ada lingkungan sekitar kan ada orang Tionghoa tuh. Kan tetangga, kerabat, jiron, yang Iya. tetangga tuh. Jadi mungkin Pak Ari kan bisa silaturahmi atau sanjo ke tetangga Sanjo. yang terdekat. Sanjo dia ngomong, Iya, iya. ke tetangga yang merayakan Iya kan. iya, bukan melok nak kelenteng bukan. Bukan. Jadi kalau itu kan bukan merayakan namanya kan saling memaafkan. Benar, Namanya ya. waktu kita Idul Fitri aja kita datang ke tempat saudara Iya, kita muslim iya. kita juga saling Benar. menyampaikan selamat Idul Fitri saling ini kan. Ke rumah itu. Berumah tangga berumah lah itu. Jadi mungkin Pak Ari bisa ke lingkungan ini. Kalau misal Pak Ari ke tempat orang lain yang tidak kenal, ya mungkin orang lain itu Iya, juga agak sedikit ini takut kan. juga, iya. Siapa nih Iya, kan iya, iya, misalnya iya. kan. Jadi tidak apa-apa kita ke kerabat yang terdekat aja, Betul. ke yang lingkungan sekitar. Yang gitu. pastinya tahu lah ya. Betul. Ya mungkin bukan Pak- dilarang enggak melo-melo Betul, bukan. Kan betul. masuk silakan kok Silakan, kenal ya. biasanya Atau Pak diaturi. Ari mungkin di tempat kerja ada orang Tionghoa yang merayakan Imlek Ah, kan. satu kantor bisa, ya. di satu kantor bisa datang ke tempat orang itu. Biasanya begitu aja yang Oke, ini. yang pentingnya apa yang tadi apa pemikiran untuk menjaga kebersamaan silaturahmi. Betul. Iya. Jadi intinya tuh silaturahmi Oke. lah. Saling mendoakan. Ya, kemarin ini di ujung program harapannya apa? Singkat aja mungkin 1-2 menit. Ya, harapan selalu saya bilang bertambahnya usia harus semakin wise, bertambahnya tahun harus lebih semangat bekerja. Yang lama-lama yang belum kita kerjakan tahun kemarin itu ya kita perbaikin lah. Oke. Ya, itu aja. Jadi tomorrow will be better. Wih, mantap. Minhen Hui Ken Hao kalau bahasa Mandarin tuh. Oke. Itu aja intinya. Selalu saya katakan setiap statement saya. Ya. Oke, kami ucapkan selamat tahun baru
Terima kasih. Iya, kongsi Pak Cai. Kongsi Pak Chai. Iya, benar ejaannya. Betul, betul kongsi Pak Chai. Semoga ya apa namanya kesehatan, kemakmuran dan galau-galau lah. Itu yang penting. Kita dapatkan semua ya. Betul, itu yang penting. Kesehatan itu dulu. Jangan Terima lupa kasih. Tetap sehat ya. Ci Harun Terima kasih ya. sama-sama. Sampai ketemu di kesempatan. Amin. Ya. Oke, Dulur Galau-Galau, kita sudah ngobrol bersama Ci Harun ya, seorang tokoh Tionghoa, tokoh masyarakat juga yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, mengenai serba-serbi ya yang ada di perayaan Imlek. Yang kita tentunya sudah banyak tahu tadi yang dijelaskan oleh beliau. Dan nanti mudah-mudahan sahabat tahun kita akan undang lagi dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa. Beliau juga tahu, nanti kita undang lagi di sini ya mudah-mudahan. Dan yang pastinya kita akan lanjutkan program acara selanjutnya di Sriwijaya Siang. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi.